the RB17 is the car that never was. It seemed fitting, and the fact that there's so much Formula One DNA in it to make it that missing car. It sits with some illustrious stablemates in the lineage of Red Bull cars. RB17 has been labelled as Adrian Newey's greatest hits. It's basically Adrian Unleashed. RB17 really is pushing the boundaries of everything we've learned into one car. We're drawing on the real glory years of Formula One. For me, a car at this level should also be a piece of art. It's a big step up from anything that's out there. It really is intended to be the last word in performance. The aerodynamic performance is significantly higher than anything you can see. It's not possible with Formula One to do this level of aerodynamic performance. Its downforce to drag ratio puts it up into aircraft territory, which has never been achieved before in motor racing. It's going to be, I think, the most extreme track car of all time. Halo semuanya, kembali lagi di Diki Gegaru Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan kembali membahas aerodinamika. Namun di kali ini adalah mobil yang sangat spesial. Yap, kalian bisa lihat namanya. Ini adalah Red Bull RB17. Yap, ini adalah mobil hypercar Red Bull yang baru diluncurkan pada festival otomotif yaitu Goodwood Festival of Speed yang diluncurkan pada tanggal 12 Juli kemarin. Mobil ini diluncurkan di bawah naungan Oracle Red Bull Racing atau Red Bull F1 di bawah kepemimpinan tim prinsipal mereka yaitu Christian Horner dan Global CTO atau Chief Technical Officer Adrian Newey dan Red Bull Advanced Technologies Technical Director yaitu Rob Gray. Mobil ini didesain oleh Adrian Newey dan Red Bull Advanced Technologies. Dan RB17 ini dibuat untuk merayakan dan menghormati 20 tahunnya F1 Red Bull di F1, yaitu 20 tahun di bawah tim Oracle Red Bull Racing. Dan RB17 ini berbentuk bodi hypercar 2-seater dengan bermesin V10 atau V10 dengan tenaga lebih dari 1200 HP dan dengan mudah melanjutkan RB17 ini ke kecepatan 350 km per jam. Yap, ini adalah mobilnya dengan mobil RB17-nya yang dibuat oleh Adrian Newey dengan timnya yaitu Red Bull Advanced Technologies. Yap, inilah desainnya yang sudah diluncurkan di tanggal 12 Juli kemarin di Goodwood Festival Otomotif. Nah, ini adalah mobilnya. Dan di kali ini gue akan bahas bagaimana aerodinamika di mobil ini, RB17 ini bekerja. Yap, kita lihat mobilnya di sini sangat seperti mobil F1. Yap, ini adalah gabungannya antara hypercar dengan teknologi dari F1. Nah, ini adalah mobilnya yang bernama Red Bull RB17 RB17 yang dimana ini seperti kode mobil F1 yang dipakai. RB17 ini sebenarnya itu adalah mobil F1 2021 itu Red Bull F1 2021 itu bernama RB16B. RB16 itu adalah mobil F1 Red Bull di tahun 2020 dan RB16B adalah mobil F1 kembangan update kecil di tahun 2021. Nah, RB16B itu sama dengan setara dengan RB17. Jadi ini adalah seperti konversinya bila mana mobil Red Bull F1 dikonversi menjadi hypercar. Dan ini adalah mobilnya. Dan seperti biasa, ini adalah video normal. Jadi gue akan bahas video ini menjadi dua part. Yang pertama itu adalah pembahasan bagian depan, perspektif dan bagian samping.
Di sana gue akan bahas bagaimana aerodinamika bekerja di mobil ini di bagian depan, samping, dan perspektifnya. Dan di part 2 di esok hari di episode selanjutnya dulu adalah pembahasan tentang bagian belakang, perspektif, dan juga detail dari mobil RB17 ini. So, kita akan masuk ke pembahasannya. So, inilah dia pembahasan mengenai aerodinamika RB17 Red Bull Racing. Oke, dan ini adalah mobilnya ya. Kalian bisa lihat, ini adalah mobilnya dari RB17 yang didesain oleh Adrian Newey dengan Red Bull Advanced Technology timnya, yang menggabungkan dua konsep, yaitu Formula One desain konsep dengan hypercar ya. Di sini adalah bentuknya hypercar 2-seater, 2 penumpang. Jadi hypercar track focus sepertinya ya. Jadi ini seperti kembarannya dengan Aston Martin Valkyrie, terus AMG1, Mercedes AMG1 yang merupakan hypercar yang dibuat yang dibuat mirip konsepnya dengan F1, sisi dari desainnya ataupun teknologinya. Dan ini adalah saingan dari AMG1 dengan Aston Martin Valkyrie untuk saingan ke sana. Nah, ini adalah mobilnya. So, gue akan bahas dulu apa saja yang ada di depan seperti biasa. Apa saja yang ada di depan dari Red Bull RB17 ini. Oke, ini adalah mobilnya. Jadi bentuk hypercar seperti ini, dia memiliki moncong yang tipis ya. Jadi seperti ini. Hypercar seperti ini dia memiliki teknologi atau mesin yang powerful, kencang. Jadi harus memiliki aerodinamika yang sangat baik untuk agar mobil tersebut tidak menjadi hambatan angin atau drag yang besar. Sama seperti F1 ya, konsepnya sama seperti F1. Jadi meminimalisir drag dan mengefisiensikan aerodinamika yang melalui mobil tersebut. Tampak dari depan ini, tampak dari RB17 ini seperti ini mobilnya. Jadi bentuknya ini sangat bukan futuristis ya, lebih ke arahnya lebih ke arah ya hypercar. Contoh salah satunya ini adalah sebagai pembukaan konten berikutnya, gue akan membahas hypercar juga. Kita mulai dari mobil ini RB17. Jadi kita kenal dulu desainnya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk desain dari Red Bull RB17 yang dimana bentuknya ini moncongnya pipih di depan ya. Jadi moncong ini sangat pipih di depan seperti ini. Ini untuk memberikan efisiensi angin atau pembelahan angin yang secara sangat efisien untuk memberikan aliran udara ke sisi mobil yang dilaluinya, ke atas ataupun ke bawah mobil seperti ini. Nah, jadi pembelahan udaranya sangat efisien untuk membelah udara tersebut agar tidak menjadi hambatan angin dan mendistribusikan beban angin yang lebih merata ke seluruh mobil, baik ke atas mobil ataupun ke bawah mobil seperti ini. Dan juga pastinya akan ke samping mobilnya, ke arah sini dan ke arah sini seperti itu. Jadi pembelahan udaranya sangat baik di sini karena bentuk moncongnya yang sangat pipih di area sini. Di sini ya, sangat pipih dan tipis untuk pembelahan anginnya secara efisien. Kita turun ke bawahnya. Di bawah sini ya terdapat lubang yang sangat besar ya. Lubang yang sangat besar itu, nah di sini. Jadi di bawah mobil tersebut terdapat lubang yang sangat besar di sini. Ini sepertinya diindikasikan untuk memberikan udara ke bagian bawah mobil, ke tengah dan ke bawah mobil, yaitu masuk ke bagian underfloor, yang dimana mobil ini diciptakan di era ground effect, artinya memiliki sedikit-sedikit bagian-bagian elemen mobil yang mirip dengan
F1 di era ground effect. Jadi contohnya di sini ya. Jadi udara itu dapat masuk full ke bagian dalam mobil, ke area dalam mobil melalui bawah terowongan ini. Dan di atasnya, di sininya dia terdapat front wing, flaps front wing ya. Jadi di sini dia terdapat flaps yang pertama, dan ini adalah main flaps, main plane misalnya. Dan itu mirip dengan F1 di sini ya. Jadi ini adalah main flapsnya, dan di bawahnya ini adalah main plane-nya, yang dimana itu mirip dengan F1. Dan di sisi kiri dan sisi kanannya ada terdapat end plate, yang dimana ini mirip juga dengan F1. Main plane dengan mirip dengan F1 yang bentuknya trapesium seperti ini ya. Jadi ini juga memberikan efek angin atau udara ke bagian belakang mobil, tepatnya ke tengah mobil. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ke bagian sisinya di sini, di end plane ini, dia terdapat seperti sirip seperti ini ya. Ini dibilang seperti ini adalah struktur untuk penahan front wing tersebut, yang menjadi juga winglet ya, winglet di bagian belakang end plate tersebut untuk memberikan distribusi udara. Dan juga di sini dia terdapat bentuk end plane-nya di sini dia tipis ya, maksudnya celah udara di sini dia cukup kecil, celah udara di situ, yang memperhatikan pergerakan udara yang ke bagian belakang mobil di sini dia cukup besar karena celahnya kecil, yang artinya adalah terjadinya vortex ataupun percepatan udara yang memberikan efek kecil kepada downforce yang dihasilkan. Jadi di sini dia terdapat V atau kecepatan udara yang meningkat, pressure yang melemah, yang memperhatikan adalah downforce bertambah di area di sebelah sini. Seperti itu. Jadi kecepatannya bertambah, tekanannya berkurang, yang menimbulkan efek downforce di bagian front wing, yang memberikan distribusi beban angin ke bagian tengah mobil di sini melalui dan juga untuk mengurangi turbulensi udara ya, turbulensi udara yang terjadi di di sekitar roda. Kalau kita lihat di sini, di rodanya pun, di velgnya sini ya, dia juga ditutup dengan cover ya, yang untuk memberikan efisiensi udara yang melewati cover ban tersebut atau velg, untuk mengurangi efek turbulensi yang melalui velg di sini. Seperti itu. Jadi front wing tersebut untuk memberikan efek vortex dan downforce bertambah di sini, dan juga untuk meluruskan angin ke bagian velg atau roda di situ. Seperti itu. Dan kita balik lagi ke depan. Kita lihat suspensi di sini ya. Kita lihat suspensi di sini. Sebentar. Nah, suspensi di sini, suspensi di RB17 ini mirip dengan F1. Dimana kalau kita lihat di sini adalah wishbone atas di sini ya. Dan ini adalah wishbone bagian bawah. Nah, yang di tengah-tengahnya, yang melintang itu, ini adalah push rod. Jadi sistem suspensi yang dimiliki oleh RB17 ini adalah sistem suspensi push rod, yang dimana itu cukup berbanding terbalik dengan mobil Red Bull ya, Red Bull era ground effect, yang dimana mereka menggunakan sistem suspensi pull rod yang bentuknya dia seperti ini kalau geometrinya. Nah, seperti ini. Ini adalah sistem suspensi pull rod. Yang ini push rod. Jadi perbedaannya di situ ya, sistem suspensinya, yang dimana di RB17 ini menggunakan sistem suspensi
push rod, mechanical push rod. Nah, mungkin ada tujuannya yang dibikin oleh tim Red Bull. Mengapa menggunakan sistem suspensi push rod? Mungkin adalah sistem suspensi push rod memiliki geometri dan sistem mekanikal yang lebih baik ketika dipasangkan di RB17 ini, yang memiliki bentuk bodi bagian belakang dan bagian distribusi beban ke sini dia cocok dengan push rod kalau dibandingkan dengan pull rod yang dimiliki oleh Red Bull di era ground effect seperti itu. Dan kita kembali lagi ke depan. Di bagian depan sini ini adalah moncongnya ya. Jadi ini kokpitnya, dan di sini adalah cover wheel roda depan, dan di sini ada lampunya, dan kita turun lagi ke bawah. Di sini sepertinya ada bagian winglet ya di area sini. Jadi ini dia seperti winglet yang untuk memberikan efisiensi udara, pembelahan udara angin ke bagian belakang mobil, yaitu ke bagian bawah mobil sini, ke area sini, seperti itu. Dan udara tadi yang bocor ke bagian atas mobil, yang tadi ke bagian bawah mobil ya, yang ke bagian bawah mobil itu masuk ke bagian underfloor, ke terowongan ground effect, ke bagian sini. Sedangkan kalau bagian ke atas mobil dia didistribusikannya bentuknya seperti ini. Dan ini ke arah samping, ini ke arah atas mobil, seperti itu. Ini ke arah samping dan ini ke arah ke atas mobil. Dan yang masuk ke bagian suspensi ini dia akan masuk ke bagian tengah mobil, ke bagian sini ya, sini, melalui bagian bawah mobil di sini, seperti itu. Dan ini adalah bagian depannya yang memiliki karakteristik desain hypercar ya, hypercar yang kalau gua bahas di dulu yaitu di bagian mirip-mirip seperti mobil Porsche Le Mans, terus BMW Le Mans dan Ferrari Le Mans. Yang di sini juga mirip, yaitu memiliki kokpit di tengah, kokpit di tengah sini yang memberikan pembelahan angin atau udara yang lebih efisien ke bagian samping mobil di sini. Itu otomatis ya, karena udaranya akan membelah terpisah di sini, seperti itu. Dan juga ke atas mobil, karena di atas sini dia terdapat air scoop atau pendinginan udara ke bagian tengah mesin di sini. Karena ini pastinya akan memiliki penempatan mesin, yaitu di rear mid engine, seperti itu. Seperti itu bagian depannya. Dan perbedaannya di hypercar ini adalah kalau di hypercar RB17 ini dia tidak memiliki lubang pembuangan udara di bagian sini. Jadi kalau biasanya di hypercar seperti itu, dia di bagian atas sini terdapat lubang udara, lubang celah ya, lubang bolong untuk memberikan bocoran udara angin ke bagian luar mobil, untuk memberikan efek tumpahan, atau dalam tanda kutip adalah efek tumpahan udara dari turbulensi lingkar roda tersebut, seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian tengahnya di sini. Sebentar, gua akan hapus dulu. Nah, ke bagian tengah mobil dia ada sistem keunikan desain yang dimiliki oleh RB17 di sini, yang dimana bentuk tengahnya di sini, sebentar, bentuk tengahnya di sini dia memiliki ciri khas desain ground effect bentuk bodinya. Jadi bentuk bodinya di sini yang tadi kita lihat dulu secara garis besar ya, udaranya dari depan. Jadi udara tersebut mengalir dari atas mobil di sini, lalu ke bagian bawah mobil, bisa masuk ke bagian air scoop di sini.
dan juga yang ke bagian bawah mobil, ke bagian underfloor. Nah, kalau kalian lihat di sini terdapat celah atau bukaan yang terdapat di situ. Ini memberikan efek udara buangan atau outwash ke bagian luar mobil yang dihasilkan dari sumbernya adalah depan sini. Di sini masuk ke bagian bawah mobil, lalu keluar di bagian sini. Seperti itu, keluar lewat sini, buang udara buangannya, dan keluar lewat sini. Seperti itu. Nah, bagian atas mobilnya, dia bentuknya, desain geometrinya adalah bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuk geometri desainnya dia mirip dengan F1 yang sudah gue tadi bahas tadi bilang, yaitu dimana di bagian area sini. Kalau kalian lihat di sini, dia terdapat seperti desain yang memiliki bentuk downwash ke bagian bawah mobil, yang dimana itu mirip dengan F1 di sini. Nah, ini adalah bentuk downwash di mobil RB17 ini, yang ini memiliki desain karakteristik desain dari mobil Red Bull ya, sebagai pencetus atau pelopor utama di bagian ground effect, yaitu memiliki setboard yang downwash di sini. Downwash ke bagian belakang mobil setboardnya. Jadi konsep itu yang dipakai oleh Adrian Newey dengan timnya Red Bull untuk memberikan efek udara, tekanan udara sama seperti F1, yaitu memberikan tekanan udara ke bagian belakang mobil di sini untuk menciptakan kinerja efisiensi udara yang lebih baik dan memberikan downforce yang ekstra ke bagian belakang mobil, karena di belakang sini dia terdapat diffuser dan juga terowongan angin yang mirip juga dengan F1. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, dia downwash di sini, turun ke bawah, lalu ke bagian mekanikal, suspensi, dan terbuang lewat sini. Seperti itu. Nah, jadi itu sistem bentuk setpotnya dari samping. Dan kalau kalian lihat di sini, dia terdapat lubang ya, atau mungkin terowongan yang itu mirip juga dengan F1, yaitu di bagian floor fences di bagian leading edge. Jadi di sini, nah ini tadi gue bilang ini adalah lubangnya ya, lubang udara buangan dari bagian depan moncong tadi, dibuang lewat sini, turbulensi udaranya. Itulah mengapa, karena bagian atas ini di cover sini dia tidak terdapat lubang udara buangan, karena lubang udaranya dia terdapat di sini untuk membuang udara turbulensi dari arc wheel di situ, dan juga gabungan dari udara dari depan sini tadi. Seperti itu. Jadi pembuangan udaranya sangat rapih, khas Adrian Newey kalau menggambar ya, menggambar otomotif mobil seperti ini. Jadi pembuangan udaranya sangat baik, yaitu dimana di sini mirip dengan F1. Ini yang ada lubang melengkung, ini adalah masukan untuk udara masuk ke bagian underfloor, dan udara buangannya yang di atasnya dia dibuang lewat sini. Seperti itu. Dan juga ada yang masuk ke bagian mekanikal di bagian bawah mobil. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk bagian sampingnya. Jadi bentuknya sangat unik dan khas, seperti mobil Red Bull, layaknya di F1 ya. Jadi bentuknya sangat menarik, dengan bentuknya mirip dengan konsep Red Bull atau era F1 di ground effect seperti itu.
Oke, sekian dulu dari video gue kali ini yang part pertama tentang pembahasan bagaimana aerodinamika di mobil RB17 ini bekerja, khususnya pada bagian depan dan samping, bagaimana kinerja aerodinamika, bentuk aerodinamika yang terjadi pada mobil RB17 ini pada bagian depan dan samping. So, and the next video, di next videonya, part kedua, gue akan fokus pembahasan bagaimana aerodinamika ini bekerja pada bagian belakang dan ada beberapa part detail dari mobil RB17 ini. So, see you on the next video and stay tuned on my YouTube channel. A car at this level should also be a piece of art.